Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita kepada berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi hobi di saluran Pondok Leni. Saat ini kita akan mencoba untuk belajar finishing terhadap sebuah pekerjaan kita. Sebelum itu kita siapkan beberapa peralatan dan bahan kerja di meja kerja kita. Seperti kita siapkan isolasi untuk menutup posisi titik kerja. Kemudian tempat wadah untuk meletakkan bahan lem. Kemudian peralatan lain adalah pisau cutter, kemudian gunting, kuas, eterna, dan kuas lembut alatnya. Kemudian kacamata pelindung yang segera juga kita pakai. Kemudian masker, karena ada beberapa hal yang bahan-bahan berbau yang sangat berbahaya yang mengandung bahan kimia artifisial. Nah, kemudian sisa dari amplas ataupun serbuk amplas gergaji yang berguna untuk sebagai filler bila kita campur dengan lem fog ini atau dengan kata lain dengkulnya. Ini serbuk amplas dari kayu tembusu. Ini serbuk dari kayu kulit. Ini dari kayu sungkai. Nah, ini serbuk dari kelakok. Ini dari kayu meranti. Nah, serbuk ini nanti dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, kita campur dengan lem fog. Kemudian diaduk dan ditambah air secukupnya. Kemudian ini air seperti biasa dari sumur saja. Selanjutnya ini ada bahan-bahannya: teak oil, cap pohon berwarna coklat. Kemudian ini teak oil keluaran pabrikan propan berwarna bening, Ultran U2O 555. Ini teak oil. Lanjut, ini lem fog yang mengandung water base. Kemudian ini epoksi, ini kawannya. Epoksi dan hardner ini harus dicampur 1:1. Ini bisa berfungsi juga untuk lem kayu ataupun perekat. Kemudian amplas macam-macam, mulai dari yang bernomor 80 sampai 400-an yang biasa saya pakai. Kemudian botol kosong untuk kita gunakan menuang ini, karena terlalu banyak di dalam ini, kita masukkan ke sini. Kemudian ini filler keluaran propan buatan pabrik yang fungsinya lebih kurang sama tadi dengan serbuk tadi yang dicampur dengan lem. Nah,
kira-kira isinya seperti ini kalau kita buka. Nah, filler ini warna macam-macam. Ini saya menggunakan warna jati. Di sini tertulis tik, warna jati tik. Nah, ini water base juga. Cara penggunaan kita bisa baca di petunjuk kemasan yang ada di kemasan ini. Kemudian ini food stand water base juga. Food stand ini untuk mengeluarkan noda-noda kayu, kesannya biar alami. Kemudian ini untuk finishnya, setelah ada yang sudah kita food stand atau stick oil, ini untuk finishingnya. Inilah final pekerjaan kita di sini. Ini juga water base. Kemudian lidi yang berfungsi seperti spatula untuk ulat pengaduk. Ini bahan-bahannya yang akan kita pasang. Ini kayu kempas, ini campuran kayu rengas, tembusu, dan rengas sage saman. Nah, fungsi filler sebelum kita kerjain ini sudah kita amplas halus, mulai dari amplas 80 sampai amplas 400, 4 kali proses amplas ataupun kertas pasir. Filler itu seperti ini. Nih, untuk menutup pori-pori. Pori-pori seperti ini. Lubang-lubang kayu. Menutup lubang-lubang kayu bisa kita gunakan filler buatan pabrik atau filler buatan sendiri yang dari serbuk tadi dicampur lem, atau kita gunakan epoxy dan ngasir hardener dicampur ini. Ini dicampur. Sebelumnya ini ditutup pakai plastik, ya, pakai plastik. Karena kalau selain plastik berbahan plastik, dia akan lengket. Kalau plastik dia tidak mau lengket. Nah, ini lubang-lubang ini akan ditutup pakai ini. Nah, untuk kerasnya resin ini itu membutuhkan waktu 24 jam. Keras biasa. Untuk keras permanen dan lama itu membutuhkan waktu 4 jam. Nanti dia bening seperti kaca. Hasilnya untuk menutup lubang-lubang ini. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ditutupnya filler-filler. Kemudian ini sambungannya macam-macam, tergantung keinginan gitu. Kita coba untuk memberikan stick oil dengan menggunakan kuas. Stick oil ini diaplikasikan ke kayu yang kayunya sudah kering, tidak mengandung air.
karena apabila masih mengandung air akan muncul bercak-bercak kira-kira seperti jerawat. Makanya dalam penggunaan aplikasi stick oil ini, karena dia mengandung minyak, namanya juga sudah oil, itu kita tidak dibolehkan untuk merokok serta menghidupkan alat-alat yang menggunakan api. Ini coba kita aplikasikan yang berwarna bening ini ke kayu yang akan kita finishing. Nah, ini kira-kira hasil dari stick oil. Fungsi stick oil ini adalah untuk mengeluarkan serat kayu yang terlihat ya. Kira-kira hasilnya seperti ini, dan ini butuh waktu 1 jam lebih kurang untuk masa pengeringan. Setelah ini, setelah di oil dan kering, setelah 1 jam baru kita bisa lakukan clear agar menjaga. Fungsi clear itu untuk menjaga kayu dari bahan cairan lainnya seperti tumpahan minuman, teh, kopi, atau minuman karbonan lainnya, sehingga untuk mempermudah dalam pembersihan kalau di meja. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Ini merupakan kayu jati. Ini kayu jati. Ini kayu meranti posisinya. Seratnya mirip. Nah, yang hitam-hitam gelap ini kayu kulit. Seperti ini hasilnya. Kalau sudah ditipu ya. Sehingga butuh waktu 1 jam untuk masa pengeringan. Nah, ini filernya sudah kering. Kemarin kita sudah filer.
Ini untuk kayu-kayu berwarna gelap dan terang campuran. Kalau kita sudah thick oil. Nah, ini kayu kompas. Kita bisa lihat kalau dia sudah diberikan thick oil, maka akan keluar warna serat kayunya. Ini sebelum kita berikan thick oil, ini sudah ini juga. Nah, ini juga kita coba berikan thick oil juga. Pemberian thick oil ini pada benda yang akan kita jadikan media kerja yang cukup hanya 1 kali. Kalau saya biasa menggunakan 3 kali pemberian thick oil. Jadi kalau sekarang saya berikan, nanti 1 minggu lagi saya berikan lagi, dan 1 minggu kemudian saya berikan lagi, baru saya lakukan finishing. Jadi 3 kali sehingga hasilnya maksimal. Dia menyerap ke dalam kayu, kemudian dikeringkan di angin-angin. Tidak boleh kena cahaya langsung dari matahari secara langsung, karena sinar matahari yang terlalu panas itu akan menyebabkan kayu melengkung. Walaupun melengkungnya tidak terlalu terlihat, tetapi akan, kalau kita lihat dengan jeli, akan nampak melengkungnya kalau dia kena sinar matahari. Hasilnya. Kalau kita sudah berikan thick oil, ini kemarin sudah saya berikan thick oil. Nah, kita bisa memberikan wood stain untuk mengeluarkan noda kayu. Ini karena jadi contoh, caranya pakai kuas. Itu contoh saya. Nah, ini kita aduk. Namun ini karena sudah encer ya, sudah saya campur. Nah, kalau dia terlalu kental, kita bisa campurkan air. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau dia diberikan wood stain. Wood stain keringnya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ini dia kemudian wood stain ini nampak noda-noda kayu. Ya. Artinya kita menggunakan kuas. Ini kan untuk campur. Nah, ini hasil dari wood stain. Kalau diaplikasikan ke kayu. Setelah kita tidak menggunakan lagi, kita tutup rapat biar tidak masuk udara, menyebabkan
bahan kerja kita kering. Ini wood stain ini produk pabrikannya macam-macam. Ini saya menggunakan Pemkot, ada juga keluaran Copa, ada juga seperti keluaran Apian, macam-macam itu kalau di toko rumah. Nah, ini kita coba untuk mengaplikasikan aplikasi penggunaan hosting. Kalau terlihat kental, kita aduk. Nah, ini masih terlihat kental nih hostingnya. Kita campurkan air secukupnya. Kali dia water base. Ada juga yang menggunakan berbahan minyak, thinner atau terpentin. Kalau untuk furniture, meja, kursi, atau benda-benda yang akan kita gunakan untuk tempat makan, minum, kita usahakan yang berbahan dasar air atau water base. Karena biasanya kalau dia berbahan air campurannya, itu baunya tidak sekuat yang mengandung minyak ataupun berbahan campuran minyak. Ini kita coba aplikasian clear. Ini apabila benda kerja kita sudah di oil. Clear ini bisa menggunakan juga spray, semprot, menggunakan kompresor, atau secara manual menggunakan kuas yang sangat lembut. Dapatnya pada saat aplikasi dengan kuas ini kita searahkan agar hasil maksimal. Nah, apabila sudah kering, ini bisa kita berikan lagi, aplikasikan lagi sampai dia menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Biasanya kalau kita sudah clear, ini sudah finishing, membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk keringnya. Penggunaannya sangat mudah.
Nah, ketika pekerjaan menunggu proses pengeringan, itu peralatan kerja kita cuci, mana yang menggunakan berbahan air tadi kita gunakan air untuk mencuci, membersihkan. Kalau dia dari minyak seperti tea oil, petugas tidak perlu kita bersihkan karena dia tidak seperti cat minyak yang harus kita bersihkan menggunakan minyak juga. Ini bisa kita juga coba. Nah, ini hasilnya. Ini menunggu pengeringan. Ini terlihatnya ini sudah kering, masih ada bagian-bagian yang belum kering. Jadi hasil kita harus menunggu sekitar 1 jam untuk proses pengeringan. Untuk pengeringan juga boleh kita menggunakan kipas angin. Yang tidak boleh kita jemur langsung di terik matahari, karena terik matahari akan bisa menyebabkan pudar pada hasil pengeringan kita. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, untuk kali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dan waktu dan kesempatan kita akan berikan gambaran-gambaran khusus, misalnya untuk filler aja, amplas, kertas pasir, aplikasinya itu saja. Untuk tea oil semuanya. Dan terakhir untuk finishing clear, khusus clear aja. Jadi tidak, ini untuk awal-awal ya, ini proses pekerjaan saja. Karena kalau kita ikutkan semuanya cukup lama juga waktu yang harus kita pergunakan. Namun untuk melakukan ini kita harus butuh kesabaran ekstra, karena semuanya kita menggunakan peralatan manual. Baik sahabat penggemar kayu-kayu masif, kayu-kayu endemik Indonesia, demikian yang bisa kita sampaikan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.